Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Irsbun Arif dari Forum News Network. Integritas dan kredibilitas pimpinan KPK di bawah pimpinan ketuanya Setio Budianto, ini Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, ya. Ini tengah dalam ujian. Benarkah mereka ini betul-betul sekarang bisa menjadi para penegak hukum, terutama di bidang pemberantasan korupsi yang punya integritas tinggi, atau sebenarnya mereka itu sama juga dengan para pimpinan KPK yang sebelumnya, bahwa mereka itu hanya alat kepentingan kekuasaan, dan khususnya lebih parah lagi itu hanya keluarga Mulyono, ya, alat dari keluarga Mulyono. Ini karena hari ini sejumlah aktivis 98 yang menamakan dirinya Nurani 98 yang antara lain Ubaidillah Badrun, saya kira yang udah paling banyak dikenal, berurusan dengan keluarga Jokowi dan KPK, dan juga ada Ray Rangkuti yang sekarang dikenal sebagai pengamat politik bersama beberapa orang lainnya, itu hari ini mendatangi KPK dan mereka menuntut agar Jokowi dan keluarganya itu diseret ke hukum, ya, diadili, dibawa ke pengadilan. Dan mereka, seperti dikatakan oleh Ubaidillah Badrun dalam jumpa pers setelah acara tersebut, mereka diterima oleh Divisi Pengaduan Masyarakat atau DUMAS di KPK, dan mereka berdiskusi selama 45 menit. Ini mudah-mudahan saja ini sekarang ini tidak hanya diarsipkan saja pengaduannya, ya, karena mereka punya basis argumentasi yang lebih kuat, ya, dan mereka tentu punya harapan karena KPK sekarang berani mentersangkakan Hasto Kristianto. Dan kemudian ada satu lagi, yakni publikasi dari posisi RP bahwa Jokowi itu adalah salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jadi mau apa lagi gitu, ya. Kami dari Nurani 98 dan semua, saya bersama teman-teman dari Rangkuti, Sonio Janar, dan bersama Pak Setio Lugo, dan sepertinya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk, saya mungkin sudah 5 kali ya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024, karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas, berdiskusi cukup panjang lah, 30 menit lebih, dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tapi diterima dengan baik, dan ada perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi membuka kembali apa yang sudah pernah kami lakukan. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan posisi ahli. Jadi seperti laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh posisi ahli. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya, dan nanti dilanjutkan oleh Agus Daya dan Bung Ray dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Atas dasar itu, kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang
Ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCC RP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCC RP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal-hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang ke KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya terkait ramainya respon publik terhadap rilis OCC RP. KPK menyebut hanya menunggu laporan dari masyarakat terkait hal tersebut. 2. Sikap KPK yang lembut dan pasif ini bertolak belakang dengan kasus yang menimpa tokoh politik dari partai politik yang bukan pejabat negara. Padahal KPK seharusnya mengejar pelaku korupsi yang berada di lingkaran kekuasaan atau mereka yang berada di lingkaran kekuasaan yang dilaporkan oleh masyarakat karena ada kerugian negara yang diakibatkan. Untuk 3 dan 4 silakan Bung Rey. 3. KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Jurani 98, tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu, telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa? Nah, tadi kalau kita simak penjelasan dari Ubaidillah Badrun dan kawan-kawan, argumennya jelas kok, ya. Memang tinggal membuktikan saja KPK apakah mereka itu betul-betul lembaga independen atau tidak, atau mereka itu masih jadi kepanjangan tangan dari Jokowi. Karena kalau untuk Hasto Kristianto yang kasusnya itu hanya ya melibatkan duit sebesar 200 juta, tapi kalau Jokowi ini dan keluarganya ini kan duitnya triliunan ya dalam kasus misalnya Gibran dan Kaisang yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun. Belum lagi kan seperti yang disebutkan oleh OCCRP kan termasuk ini adalah korupsi kebijakan. Saya nggak tahu apakah KPK bisa masuk ke ranah itu. Nah, tapi yang jelas mungkin ya kalau secara kasat mata saja adalah soal korupsi dari keluarga Jokowi, dan ini sebenarnya dengan tadi saya sebut adanya publikasi dari OCCRP itu menjadi pintu masuk. Meskipun OCCRP menyatakan mereka tidak punya bukti-bukti yang cukup kuat tentang korupsi, artinya itu kan sebenarnya ini soal pidananya ya.
Tapi persepsi publik yang terbentuk itu bukan hanya persepsi publik Indonesia, tapi dunia itu sangat kuat bahwa Jokowi itu adalah penguasa yang korup. Dan saya kira kalau KPK mau, yang ini udah gampang kok. KPK pasti punya, mereka juga punya data. Serahkan saja kepada para penyidik-penyidik yang idealis di KPK. Asal jangan kemudian dihalang-halangi oleh para petingginya KPK. Kan selama ini kasusnya selalu seperti itu ya, dalam kasus-kasus korupsi setiap kali melibatkan elit politik, terutama pada waktu itu seperti misalnya dalam kasus Hasto yang para penyidiknya menginginkan agar Hasto segera dijadikan tersangka, tapi para petingginya, para pimpinannya yang kelihatannya nggak berani melakukan itu. Nah sekarang ini ujian, apakah pimpinan yang sekarang ini mereka berani menghadapi keluarga Jokowi dan membuktikan bahwa kendati mereka itu dipilih oleh tim panselnya atau panitia seleksinya yang dibentuk oleh Jokowi, mereka itu bukan orangnya Jokowi. Ini perlu dibuktikan. Dan pembuktian yang kedua tentu saja dari pemerintahannya Prabowo. Jangan ngomong Gibran deh ya, Prabowo saja. Karena dipastikan bahwa KPK itu ketika ada keinginan, ada keberanian dari dalam KPK. Mulai dari penyidik sampai para pimpinannya berani melakukan langkah itu. Tapi kalau tidak ada political will dari pemerintahan Prabowo, ya mereka pasti tidak akan berani. Jadi ini yang kita tunggu dan diharapkan ini kedatangan mereka ini tidak sia-sia seperti sebelumnya, karena seperti dikatakan oleh Ubaidillah Badrun tadi, dia bukan pertama kali loh datang ke KPK ini, setidaknya dia sudah 2 kali dan hasilnya apa nggak ada sampai sekarang, itu pengaduannya diarsipkan. Nah yang terakhir ini kalau mau citra Indonesia bagus, citra pemerintahan Prabowo bagus, harus ada langkah yang lebih konkret yang dilakukan oleh KPK sekarang. Serahkan saja ini kepada para penyidik KPK dan nanti pasti akan dibantu oleh ex-penyidik KPK yang punya data-data yang lengkap soal ini. Supaya jangan tersandra terus ya, karena kalau tidak, ini keluarga Pak Jokowinya sendiri juga akan tersandra. Stigma dari publik itu sangat kuat bahwa mereka itu adalah keluarga yang korup dan gaya hidupnya yang memang terlihat gaya hedonis, itu terutama menantunya Pak Jokowi dan juga istrinya Pak Jokowi. Dan kemudian bagi KPK sendiri juga kepercayaan publik terhadap KPK akan kembali kalau dia berani melakukan penyidikan dan pengusutan terhadap keluarga Jokowi. Bahwa nanti kemudian ada keputusan politik itu di luar menang mereka. Yang penting ini secara hukum harus dilakukan pengusutan dulu, penyelidikan dan kemudian kalau memang ditemukan bukti-bukti yang dilakukan penyidikan dan ditingkatkan menjadi tersangka. Seperti halnya yang dilakukan oleh Hasto, jangan nunggu sampai 5 tahun lagi baru itu dilakukan tindakan. Kalau itu dilakukan oleh KPK nanti seperti kasusnya Hasto ditarik-tarik bahwa ini masalah politik bukan masalah penegakan hukum. Harusnya memang masalah ini ditarik ke masalah hukum, bahwa kemudian itu ada kaitannya politik, itu adalah hanya soal political will dari pemerintah yang berkuasa saat ini, yakni pemerintahan Prabowo. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.